pemilik private jet itu adalah kawannya Kaisang. Kemudian Mas Kaisang itu diajak ke Amerika. Dan kebetulan Mas Kaisang waktu itu mau jalan ke sana atau kemana lah, saya nggak tahu. Ya Mas Kaisang dengan, mumpung daripada naik ini bayar mahal, ada yang ngajak. Tercatat gitu secara resmi kepemilikan dari private jet Gulfstream itu adalah salah satu perusahaan internasional. Salah satu brand besar, itu temannya Mas Kaisang berarti? Sepertinya yang saya dapat informasi, perusahaan itu, ownernya itu, dia punya anaknya temannya Mas Kaisang. Jadi meminjamkan? Bukan meminjam, nggak meminjam. Mas Kaisang? Mas Kaisang kebetulan, ini anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Nebeng. Mas Kaisang diajak nebeng. Gitu. Salah atau tidak itu? Orang ikut aja ikut gitu loh. Itu. Nah, itu tinggal ditelusuri. Tapi informasi memberikan fasilitas pada Kaisang. Apakah kepada siapa namanya? Abdul misalnya akan juga diberikan kalau dia bukan anak presiden. Gini. Itu yang kemudian memunculkan analisis yang kuat bahwa itu pola gratifikasi. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal nanti kan kita buktikan, Bet, gitu loh. Nah, pertanyaannya, salah tidak kalau ada kawan yang sedikit baik dengan kita, memfasilitasi kita untuk ngajak daripada lo naik pesawat bayar mahal, yuk ikut gua aja yuk, gitu loh. Kalau kita paham hukum, kalau kita paham etik, kita harus tahu bahwa apakah saya anak pejabat. Kalau saya anak pejabat, saya pasti tolak. Nah, problemnya ini bukan soal pejabat atau tidak pejabat, itu anak pejabat kok. Gitu loh. Ini anak pertanyaannya kan gini. Kaisang itu anak pejabat atau bukan? Ya gini, pertanyaan dari awal tadi sewa, siapa yang nyewa gitu loh. Karena bisa Bung Noel tidak tahu apakah nyewa atau tidak, disitu pentingnya klarifikasi. Nah, di situ saya jawab tadi gitu loh. Ini loh bahwa anak pemilik perusahaan itu, dia punya anak, itu temannya Mas Kaisang. Kemudian Mas Kaisang kebetulan mau ke Amerika, diajak. Itu kan ngikut. Itu kan sepertinya tadi kalimat. Bukan sepertinya. Ini memang begitu faktanya. Nanti makanya gini, KPK kenapa tidak mau mengklarifikasi itu? Dia udah tahu, gitu loh, udah tahu. Oh ya, makanya tidak menemukan unsur gratifikasinya. Problematis, karena gitu KPK tidak satu suara soal itu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Gini yang jelas, KPK tidak mungkin kita intervensi dalam hal ini, Bet. Karena datanya memang terbelah. Begitu KPK terbelah, itu artinya tidak ada kebenaran mutlak, baik dari baik dari dugaan itu bagian dari gratifikasi atau tidak kan. Nah, itulah letak persoalannya. Tapi gini, jangan sampai narasinya Mas Kaisang itu menyewa, nggak ada menyewa. 100% saya katakan tidak. Diajak oleh temennya yang kebetulan anak pengusaha besar, tanya Mas Kaisangnya. Tanya Mas Kaisang. Itu ya. Sebetulnya apalagi tidak menyewa. Gitu. Itu tanya besar. Dulu. Jadi lebih kalau sewa berarti Mas Kaisang mengeluarkan uang. Bukti transaksinya. Kalau tidak menyewa justru persoalan. Tanya aja dulu langsung ke orangnya. Gitu loh. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab secara pasti. Ngerinya nanti malah salah. Ini menjadi gorengan lagi.